Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu alat pengukur lama penyinaran matahari atau Campbell Stokes dan kartu pias. Adapun teman kelompok saya yaitu yang pertama Libra atau saya sendiri, kemudian yang kedua Henry, dan yang ketiga Anita Ani. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu sejarah alat ukur lama penyinaran matahari atau Campbell Stokes dan kartu pias. Pengukuran lama penyinaran matahari telah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu menggunakan alat ukur yang berbeda-beda. Beberapa macam alat ukur lama penyinaran matahari yang dikenal adalah yang pertama Marvin Recorder tahun 1895, dan yang kedua Foster Recorder tahun 1953, yang ketiga Jordan Recorder tahun 1885, dan yang keempat Campbell Stokes Recorder tahun 1879. Di antara keempat recorder tersebut, maka Campbell Stokes Recorder dan Jordan Recorder yang paling banyak digunakan di Indonesia. Dan di antara kedua tipe tersebut, maka tipe Campbell Stokes Recorder yang digunakan secara resmi oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dalam kegiatan pengukuran sehari-hari, Campbell Stokes Recorder pada mulanya dimodifikasi dan dikembangkan oleh Sir G.G. Stokes pada tahun 1879 dengan cara mengubah metode penyisipan kartu khusus di bawah mangkuknya yang sekarang diganti dengan lempengan logam pipi dan mulai dipasarkan pada tahun 1980. Kemudian yang kedua yaitu prinsip kerja atau cara kerja. Cara kerja yang pertama yaitu Campbell Stokes ini diletakkan di ruang terbuka dengan pondasi beton di bawahnya. Alat ini diletakkan di atas ketinggian 120 cm. Yang kedua, alat ini menyerap sinar matahari lalu memfokuskannya pada suatu titik pada kertas bias. Kemudian yang ketiga, fokus cahaya tersebut akan membakar kertas bias. Efeknya tidak seperti kertas yang terbakar api, akan tetapi hanya memberikan efek berlubang pada kertas. Kemudian poin selanjutnya, kertas bias terbakar dapat menunjukkan lamanya intensitas matahari. Kemudian yang keenam, lamanya intensitas matahari dapat dilihat dari skala jam yang tersedia di kertas bias. Kemudian yang ketujuh dan yang terakhir, panjang lubang pada kertas bias disinkronkan dengan skala jam, maka kita dapat melihat berapa lama cahaya matahari bersinar. Jadi itulah penjelasan dari saya. Saya berikan kepada teman saya untuk melanjutkannya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kami, yaitu selanjutnya bagian-bagian alat pengukur lama penyinaran matahari. Bagian alat pengukur lama penyinaran matahari yaitu antara Campbell Stokes Recorder memiliki dua komponen utama, yaitu bola kaca berdiameter 10 cm yang berfungsi sebagai lensa cembung, dan kertas pias. Bola kaca akan mengumpulkan cahaya matahari pada titik fokusnya, dan pada titik fokusnya terdapat pada sebuah lempengan baja dengan ukuran matahari pada sinar matahari kira-kira 10 cm tempat meletakkan kertas pias. Jika sinar matahari yang dikumpulkan tersebut memiliki kekuatan lebih dari 120, maka akan membakar kertas pias sehingga meninggalkan jejak-jejak terbakar. Jejak-jejak terbakar berkaitan dengan lama waktu penyinaran matahari, yaitu semakin panjang jejaknya maka semakin lama juga penyinaran insolasi. Jejak terbakar pada kertas pias dapat berupa lubang panjang atau pendek, terputus-putus, atau rintik terbakar. Nah, kemudian
Kertas pias terdiri dari 3 bentuk, yaitu lengkung pendek, lurus, dan lengkung panjang. Penggunaan ketiga bentuk kertas pias tersebut mengikuti letak lokasi pengukuran terhadap lintang dan waktu musim. Kota Majene misalnya terletak pada koordinat 7 derajat lintang selatan, sehingga menggunakan kertas pias dengan metode pemasangan mengikuti belahan bumi selatan. Lengkung panjang digunakan pada tanggal 12 April hingga 2 September, dan lengkung pendek digunakan pada tanggal 15 Oktober hingga 28 sampai 29 Februari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Ani, NIM A03205222, Prodi Agroekoteknologi. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Henry, yaitu fungsi alat pengukur lama penyinaran matahari. Ada beberapa fungsi dari alat ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui karakteristik iklim di suatu daerah. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui jumlah lama penyinaran matahari dalam suatu periode tertentu yang dapat dinyatakan dalam satuan waktu. Lama penyinaran matahari akan berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup, yaitu pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Penyinaran yang lebih lama akan memberi kesempatan yang lebih besar kepada tumbuhan untuk dimanfaatkan melalui proses fotosintesis. Kemudian materi yang kedua itu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, dapat menyesuaikan letak kedudukan matahari pada saat alat dipasang dengan menggunakan kertas pias yang bentuknya berbeda-beda. Kemudian kelebihan yang kedua itu tidak peka terhadap radiasi baru. Kemudian kekurangannya itu yang pertama, kertas pias yang dipasang harus tepat agar cahaya matahari dapat tepat jatuh pada kertas tersebut. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu alat ini harus diletakkan di tempat terbuka dan tempat yang banyak mengenai cahaya matahari. Oke, sekian materinya dari kami. Terima kasih.